pemahaman, bahan ajar, nilai-nilai, agenda 2, aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu kewajiban. Indikator belajarnya yaitu memiliki perilaku yang akuntabel. Sistematika diantaranya mekanisme akuntabel, akuntabilitas dalam konteks PNS yang akuntabel. Accountability bisa diartikan pertanggungjawaban keadaan dapat diminta pertanggungjawabannya. LAN dan BPKP 2021. Kata kunci pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban, amanah, jujur, dan kepercayaan. Aspek-aspek akuntabilitas: bagaimana amanah PNS untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek akuntabilitas sebagai berhubungan pada orientasi pada hasil. Akuntabilitas publik ada yang vertikal, yaitu bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi, sedangkan yang horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat dan otoritas yang sederajat. Piramid akuntabilitas terhadap personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder terkait. Mekanisme akuntabilitas: prosesnya, programnya, kejujuran dan hukum. Bagaimana strategi, plannya, kontrak kerjanya, lakib. Menjadi PNS yang akuntabel. Kesimpulannya dari akuntabilitas adalah bagaimana kita PNS bisa memiliki nilai-nilai dasar akuntabilitas terhadap peran dan fungsi sebagai kedudukan sebagai ASN. Nasionalisme. Hukum PNS sesuai dengan Undang-Undang tahun 2014, Peraturan LAN, PP, dan sebagainya. Deskripsi mata diklat nasionalisme: bagaimana menciptakan nilai Pancasila dan menumbuhkan nasionalisme ASN sehingga menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Indikatornya itu ya Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme. Bagaimana kita mengaplikasikan sila-sila tersebut ke fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan sebagai pemersatu bangsa, sehingga menjadi ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat. Kesimpulannya, nasionalisme adalah cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita berpartisipasi, bagaimana kita mengoptimalkan potensi sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai ASN, yaitu melayani publik, pelaksana kebijakan pemerintah, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, etika publik. Etika publik, deskripsi: sehingga memiliki nilai-nilai dasar etika publik, patuh kepada standar etika publik yang sangat tinggi. Hasil yang diharapkan: memahami kode etik. Apa itu etika? Karakter atau etos individu atau kelompok. Azrah 2012. Bagaimana etika yang baik sebagai PNS harus dipegang teguh sebagai ASN. Karena sebagai public service,
sebagai pelayanan publik. Contoh-contoh pelayanan publik yang tidak baik, bagaimana antrian terlalu panjang, menerima suap, membeda-bedakan. Dan contoh pelayanan yang baik, bagaimana kita ikhlas sebagai nilai-nilai etika publik. Kesimpulannya, pentingnya bagi ASN untuk memiliki nilai-nilai etika publik sehingga menciptakan pelayanan yang baik. Selanjutnya, komitmen mutu. Bagaimana konsep efektif dan efisien serta inovasi terhadap mutu. Nilai-nilai dasar berorientasi pada mutu, berpikir kreatif, membangun komitmen melalui inovasi. Definisi efektif yaitu menyelesaikan suatu problem, pekerjaan seefektif atau sebaik mungkin untuk hasil yang optimal. Inovasi, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan dengan inovatif, dengan inovasi, sehingga masalah yang ada bisa diselesaikan dengan solusi-solusi terbaik. Mutu, bagaimana kita memanajemen mutu, memanajemen sehingga menghasilkan produk yang terbaik, menghasilkan sikap dan bentuk perbuatan yang terbaik. Dengan metode VDCA, Plan, Do, Check, It, untuk melakukan tindakan penyelesaian masalah. Kesimpulannya, pentingnya memiliki komitmen mutu sehingga menjadi PNS yang profesional, PNS yang memiliki nilai-nilai efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Selanjutnya, anti korupsi. Sehingga peserta atau PNS menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kehidupan ini. Tujuannya juga supaya kita menghindari perilaku korupsi. Kerugian keuangan negara karena korupsi, apa bedanya dengan suap, adalah memberikan uang kepada pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan. Apa itu pemerasan, pemaksaan untuk mendapatkan sesuatu hal, kemudahan. Pentingnya kita memahami nilai anti korupsi sehingga kita bebas intervensi politik, bebas kolusi, bebas korupsi, dan bebas nepotisme. Demikian pemahaman bahan ajar agenda 2, aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.